Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan sebelumnya saya pengen minta maaf dulu kalau misalnya kalian menunggu video saya semalam. Karena kemarin PC saya lagi rusak guys, jadi saya harus perbaiki terlebih dahulu dan baru selesai juga PC-nya, jadi baru hari ini saya bisa buat konten untuk kalian. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya dalam 1-2 hari terakhir toh kita nggak melihat market bergerak terlalu liar, jadi ya outlook untuk 2 hari yang lalu masih valid menurut saya. Oke, so hari ini kita bakalan update lagi, dan namun sebelum itu kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 825 billion dolar atau turun sekitar 2,82%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.500-an, Ethereum 1.204, BNB 269, XRP 0,37, Cardano 0,32, Dogecoin 0,085, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan FTX hacker is now the 35th largest holder of Ethereum. Jadi tentunya ini bukan berita baik gitu guys. Dimana kita melihat hackernya FTX yang kemarin mencuri kurang lebih 600-an juta dolar. Ya, ini spekulasinya di luar adalah sebenarnya ini nggak ke-hack guys, tapi ini adalah permainan orang dalam gitu ya. Mereka yang mencuri tapi membuatnya seakan-akan itu ke-hack. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa buktikan juga yang mana yang benar, semuanya masih dalam bentuk konspirasi. Tapi ini adalah sebuah fakta, yang di sini adalah fakta guys, dimana kita melihat dana yang berhasil mereka curi kurang lebih 600-an juta dolar, 288 jutanya itu mereka sudah convert ke dalam bentuk Ethereum, menjadikan mereka sekarang pemegang ke-35 terbesar Ethereum. Dan pertanyaan selanjutnya tentunya, apa yang akan mereka lakukan dengan Ethereum yang mereka punya ini? Hal terakhir yang pengen kita lihat mereka lakukan tentunya adalah untuk menjualnya ke market. Kenapa? Karena totalnya lumayan guys, 288 juta dolar. Kalau misalnya ternyata mereka menjual ini sekaligus, ya ini tentunya bisa menciptakan semacam sell off di Ethereum. Terlebih lagi kita melihat liquidity sekarang di market kan lagi tipis banget guys. Kalau misalnya ada dana sebesar ini tiba-tiba dijual di spot, ya itu bisa membuat Ethereum jatuh lumayan dalam. Tapi bukan berarti ini pasti akan terjadi ya guys. Kita nggak tahu apa yang mereka akan lakukan. Cuma pada intinya saya pengen sampaikan saja ini sebagai reminder untuk kalian. Sehingga kalian ya punya pengetahuan terlebih dahulu. Dan kalian bisa adjust gitu ya portofolio kalian. Kira-kira apakah menurut kalian perlu dikurangin sedikit untuk Ethereum kah? Atau mungkin kalian sudah siap dengan segala senarionya. Ya itu tergantung kalian. Cuman ini adalah faktanya. Mereka sekarang menjadi pemegang ke-35 terbesar Ethereum. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa pertanyaan di kolom komentar kemarin muncul. Koko kan sekarang berpartner dengan salah satunya Bybit gitu ya. Apakah Bybit itu aman kok untuk kita taruh aset? Disclaimer dulu sebelumnya, saya sering sampaikan ke kalian guys. Untuk tidak gitu ya, untuk tidak melakukan all in di semua exchange manapun. Oke, kalian mau sebut yang lokal maupun yang internasional, saya tidak sarankan kalian untuk all in di salah satu exchange. Saya selalu sampaikan, kalaupun kalian memang nekat untuk menaruh semua aset kalian di exchange, sebar di beberapa tempat. Oke, tentunya pilih dulu yang menurut kalian paling terpercaya, ya kan? Dan sebar di beberapa tempat. Paling aman tentunya kalian taruh di cold wallet. Tapi pun kalau misalnya kalian nggak mau, at least sebar ke beberapa exchange. Dan untuk Bybit sendiri, mereka sudah merilis gitu ya reserve wallet-nya atau untuk membuktikan aset yang mereka punyai sekarang itu cukup, lebih dari cukup untuk menanggung kalau misalnya nih ya, rata-rata orang mau menarik dari Bybit, tidak akan terjadi masalah apapun ke Bybit. Jadi ini langsung disampaikan oleh CEO-nya Bybit, Peng Zhou. Disclosing Bybit main users asset wallets, excluding other assets and non-consolidated wallets are too many to list, kurang lebih 20%.
around $1.9 billion. Bybit is also working on POR solution such as Merkle tree on UID level. Jadi ini kalian bisa baca sendiri nanti di Twitter gitu ya. Kalian tinggal cek aja Benzo dan kalian bisa melihat apa saja yang ada di portofolionya Bybit. Balance sheet-nya seperti apa, kalian bisa cek. Kalau misalnya mereka sudah membuktikan gitu ya, ya harusnya sedikit banyak lebih aman lah gitu. Sedikit banyak lebih aman. Cuman, ya kalau misalnya kalian tanya, berani garansi nggak kok kalau ini aman? Ya, saya nggak berani garansikan platform manapun, guys. Oke? Platform sekelas FTX saja, itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui dan tiba-tiba bermunculan gitu. Sehingga membuat mereka collapse. Jadi saya nggak berani bilang juga bahwa ini garansi aman, guys. Tapi kalau saya pribadi, memang saya masih menaruh sebagian aset saya di Binance, di Bybit, ada juga di beberapa exchange lainnya. Jadi saya selalu sampaikan sebar di beberapa tempat, guys. Kita nggak bakalan tahu. Yang mereka rilis ini, ya apakah ada yang disembunyikan atau tidak, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi at least gitu ya, mereka sudah berusaha untuk membuktikan ke kita bahwa mereka ya tidak insolvent. Oke? Jadi itu yang perlu kalian ketahui untuk pertanyaan seputar Bybit. Dan ya, ini juga ada sebuah artikel yang cukup menarik guys, dari OKX, salah satu exchange juga. Retweet if you are still bullish. Jadi ini adalah perbandingan gitu ya. Media-media massa yang meliput seputar internet ketika internet baru di launch, baru mulai tercipta, baru mulai ditemukan. Ya banyak sekali orang yang memprediksikan internet may be just a passing fad as millions give up on it. The internet doomed to fail over unfulfilled promises. Internet collapse predicted. Jadi is internet headed for a crash. Jadi semuanya beranggapan internet itu bakalan gagal gitu. Tinggal menunggu masalah waktu. Tapi kalian bisa lihat apa yang terjadi sekarang. Kehidupan kita semua sekarang bergantung ke internet guys. Semuanya sudah digital gitu ya. Kalian mau lakukan apapun sekarang ya ada kaitannya dengan digital. Jadi ini juga yang sekarang terjadi ke Bitcoin. Bitcoin itu masih termasuk teknologi baru guys. Kita baru mengetahui Bitcoin itu di tahun 2009. Jadi juga tidak akan heran kalau misalnya banyak sekali artikel guys yang menyebutkan bahwa Bitcoin itu ya kemungkinan besar bakalan gagal lah, bakalan ke nol dan seterusnya. Ini tidak hanya terjadi di tahun-tahun awal, seperti kalau kalian lihat artikel ini 2013, Bitcoin is doomed to fail 2013 guys. Oke, pada saat itu harga Bitcoin cuma berapa dan kalian bandingkan dengan harga sekarang. Kemudian ada juga Bitcoin is in a bubble and here is how it's going to crash. Jadi kalian jangan heran gitu ya kalau misalnya kita berada di bear market dan artikel-artikel ini bermunculan semuanya yang menyatakan bahwa Bitcoin bakalan drop lebih dalam, Bitcoin bakalan gagal, Bitcoin bakalan ke nol, itu semuanya akan muncul. Oke? Dan ini tidak terjadi hanya di cycle kali ini, tapi cycle-cycle sebelumnya juga sama. Kalian bisa cek gitu ya. Misalnya kalian mengetahui bear market sebelumnya itu bottomnya di sekitaran 2018 akhir menjelang 2019. Nah, kalian cek artikel-artikel di sekitaran bulan-bulan tersebut. Semuanya juga pasti negatif gitu guys. Dan kalian tidak akan pernah dikasih kondisi di mana kalian akan sangat merasa aman gitu untuk membeli. Kalian akan dikasih sebuah keadaan yang sangat uncertain gitu ya, yang sepertinya kalian merasa aduh malas banget beli, takutnya down lagi gitu. Tapi kalau kalian tidak ambil resiko tersebut guys, kemungkinan besar kalian bakalan ketinggalan kereta. Kalau kalian hanya selalu melihat media massa yang mengatakan Bitcoin akan move lower, Bitcoin akan turun lagi, turun lagi, sekali lagi, selalu akan ada orang yang lebih bearish dari kalian. Serendah apapun target kalian, mungkin kalian punya target ke 10.000 misalnya satu Bitcoinnya. Kalaupun kita benar-benar nyampe ke 10.000, yakin dan percayalah masih ada orang yang lebih bearish dari kalian. Mungkin akan menunjuk ke arah 5.000, 4.000, dan seterusnya. Oke? Dan ya, saya cuma pengen pesan gitu ya. Sekali lagi, kalau kalian sudah mempunyai plan gitu ya, udah mempunyai plan untuk gimana kalian bisa masuk ke Bitcoin, caranya terserah kalian mau lump sum, mau dollar cost averaging, dan angkanya kalian sudah tentukan dari beberapa bulan yang lalu, berdasarkan mungkin analisa dan riset kalian. Eksekusilah guys, eksekusilah plan tersebut. Jangan sampai kalian termakan omongan-omongan dari mereka-mereka yang lebih bearish lagi dari kalian. Karena sekali lagi nggak ada yang tahu nanti di bottom bear marketnya sebelah mana.
Dan riset menunjukkan gitu ya, orang-orang itu bakalan lebih sakit kalau misalnya kehilangan profit, oke, atau ketinggalan profit yang besar daripada kehilangan uang. Jadi kalau misalnya kalian anggapan kalian beli $10.000, kemudian bottomnya 8.000, ya kalian cuma loss kurang lebih 20%, guys. Oke? Tapi kalau misalnya kalian tidak beli di 10.000 dan kalian nunggu lagi 8.000, padahal plannya udah 10.000, ternyata naik ke 15.000, kalian mungkin bakalan merasa jauh lebih sakit. Dan mungkin kalian pernah merasakan itu. Kalian lebih prefer untuk merasakan sedikit loss daripada ketinggalan kereta. Nah, kalian coba cek deh, benar nggak statement tersebut? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, dan juga ada sebuah indikator yang menarik nih guys. Ini dari Stock Money Lizard. Dia menyatakan ada sebuah indikator yang menurut dia ya cukup simple. Sebenarnya simple banget. Ini bentuknya seperti model RSI atau stokastik, tapi ini sangat akurat gitu guys. Setiap kali untuk menunjukkan kita area untuk akumulasi dan juga untuk sell. Area ya guys, bukan angka pasti. Nah, setiap kali kita menyentuh upper trend line-nya di sini, ini biasanya sudah area yang baik untuk start melakukan distribusi guys. Oke, kalau kita udah menuju ke area di bawah garis titik-titik di sini, ini adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Walaupun bukan berarti kita sudah berada persis di bottom, tapi ini kita sudah berada di area yang sangat murah menurut indikator ini. Jangan dipersulit guys, buying low, selling high. Jangan terjebak untuk menebak secara pasti angka bottom di sebelah mana. Saya selalu sarankan kalian untuk dollar cost averaging. Itu adalah jalan terbaik menurut saya gitu ya, untuk menjaga mental kalian. Karena begini, kalau misalnya kalian dollar cost averaging, kalau kita langsung naik dari sekarang, artinya kita sudah di bottom, kalian berarti sudah punya exposure di market, kalian masih punya cuan. Kalaupun turun lagi, kalian anggap itu sebagai discount. Oke, jadi itu adalah menurut saya salah satu cara yang paling simple gitu ya. So, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen kenalkan kalian untuk kalian-kalian yang pengen mencoba untuk memakai yang namanya bot gitu ya. Dimana ini sebenarnya udah pernah saya mention sebelumnya di channel ini, namanya adalah Bitscape guys. Dimana Bitscape ini adalah sebuah platform dimana kalian bisa manfaatkan berbagai bots yang sudah disediakan, oke? Dan juga kalian bisa mengkonekkan semua portofolio kalian ke sini. Oke, jadi kalian bisa ngecek semua aset kalian yang ada di portofolio kalian di exchange manapun, oke? Dan kalian bisa nanti konekkan ke exchange kesayangan kalian. Jadi ini adalah sebuah platform yang memperbolehkan kalian untuk trading menggunakan bot tanpa kalian memasukkan aset ke platform ini. Jadi ini hanya dikonekkan ke exchange kalian melalui API key. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah pengen mencoba katakanlah, nanti kalian bisa tinggal klik aja link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian menggunakan link tersebut, kalian berkesempatan untuk mendapatkan free trial gitu ya. Kalian diperbolehkan untuk mencoba selama 7 hari secara gratis untuk paket yang paling mahal. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu, bener nggak kok bisa profit nih kan? Nah, kalian mungkin boleh coba untuk trialnya selama 7 hari dulu. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tombol Start New Bot kalau misalnya kalian nanti pengen untuk membuat bot baru gitu ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, DCA bot, ada S-bot, ada Classic gitu ya. Kalau misalnya di sini juga ada penjelasannya, DCA bot for trading on rising or falling markets. Jadi ini adalah kalau misalnya kita lagi dalam keadaan yang trend guys, trending gitu, trending up atau trending down. Itu kalian gunakan DCA bot. Tapi kalau misalnya kalian melihat market dalam keadaan sideways, disarankan kalian pakai S-bot. Oke, kalau untuk klasik, ini grid bot with moderate risk and reward profile. Jadi kalau ini adalah yang paling moderate lah, paling konservatif gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat market sekarang dalam keadaan sideways, mungkin kalian bisa menggunakan yang S-bot di sini guys. Ini ada grid bot nih ya. Nah, kemudian kalian bisa setting nih, gridnya mau berapa. Kalau misalnya di sini 180 mungkin terlalu besar gitu ya. Jadi mereka ini melakukan apa? Mereka ini menjual dan membeli di area yang sangat sempit di sini guys. Oke, jadi mereka hanya cari cuan kecil, di sell lagi, cari cuan kecil, di sell lagi. Oke. Nah, kalau misalnya modal kalian tidak terlalu besar, maka grade-nya saya sarankan jangan terlalu besar gitu. Mungkin kalian bisa 20 atau 30 saja. Atau mungkin kalian mau sampai 100 mungkin. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian pengen seperti ini, kalian tinggal klik saja start di sini. Atau kalian mau backtest dulu. Kalian mau tes. Kira-kira kalau saya pakai settingan seperti ini, itu bisa menghasilkan berapa di masa-masa lampau.
Oke. Dan kalau misalnya kalian sudah merasa settingannya sudah baik, kalian bisa langsung aja klik start di sini. Confirm. Nah, jadi ini botnya sudah langsung aktif, guys. Oke, dan di sini kalian bisa lihat dia akan langsung gitu ya melakukan transaksi jual beli, dan biasanya akan menghasilkan cuan untuk kalian. Oke. Dan di sini juga mereka ada melakukan backtesting otomatis untuk kalian. Jadi kalian bisa lihat, misalnya untuk Mesh USDT, gitu ya, 1 bulan terakhir dengan strategi yang diterapkan sekarang, kalian itu bisa menghasilkan 21%, dan seterusnya. Jadi kalian udah punya datanya semua, data backtest udah punya gitu ya, dan kalian bisa setting sendiri strategi kalian mau seperti apa. Dan sekali lagi, kalian kalau misalnya masih ragu, kalian bisa menggunakan dulu link saya gitu ya, link saya untuk kalian daftar dan kalian coba free trialnya selama 7 hari. Nah, kalian bisa main-main di sini gitu ya, kalian bisa setting dulu untuk kemauan kalian seperti apa. Dan nantinya di sini akan langsung muncul gitu ya, kalian bisa lihat profitnya sudah berapa, total PNL-nya berapa, average daily-nya berapa, dan ini masih aktif atau enggak, ini kalian bisa lihat semuanya di sini. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian pengen start bot yang lainnya, ini juga bisa gitu ya. Misalnya kalian pengen DCA bot gitu ya. Ini masih beta, tapi kalau misalnya kalian yang klasik dan S-bot itu udah nggak beta lagi. Ini yang klasik. Nah, kalau sini kalian juga bisa ubah ya. Mau pakai exchange mana dulu gitu ya, sesuai dengan exchange yang kalian pakai. Misalnya Binance, Bitfinex, atau Huobi. Misalnya Huobi gitu ya. Nah, kalian pilih pairnya dulu. Mau pair apa nih? Gitu kan. Pair misalnya Cardano versus Bitcoin misalnya. Nah, ini juga bisa. Ini kalian tinggal pilih saja gitu ya. Dan kalian misalnya kalau mau tes dulu strateginya, ya backtest dulu di sini guys. Tinggal klik backtest gitu ya. Dan kalian mau tesnya berapa lama dari date range-nya, tanggal kapan sampai tanggal yang kapan gitu. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kalau misalnya strategi seperti ini, maka 30 hari terakhir itu kalian menghasilkan 5,59%. Nah, kalau misalnya kalian merasa ini tidak cukup, ya mungkin kalian bisa ulik gitu ya, ganti-ganti aja grade levelnya, misalnya ini jadi 80 gitu ya, lalu backtest lagi. Ya kan? Nah, ini kalian bisa lihat lagi, oh kalau yang ini berarti tinggal 4,57, berarti mendingan yang tadi gitu kan. Jadi kalian bisa utak-atik untuk settingannya sebelum kalian melakukan start gitu ya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk mencoba di Bitscape, bisa aja langsung kalian klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan coba untuk selama 7 hari dulu sebelum kalian mungkin kalau misalnya tertarik bisa membeli produknya. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour aja. Dan di video terakhir guys, saya sempat memberikan kalian beberapa clue gitu ya. Ketika kita breakout dari trend line di sini, upper trend line-nya, secara teori harusnya itu adalah sebuah peluang untuk buy. Tapi kenapa saya katakan saya tidak akan langsung buy di sini? Karena secara risk and reward ini tidak akan memadai guys. Kenapa? Karena kita langsung akan ketemu dengan area minor resistance. Atau kalau kalian zoom in ke 15 minute chart, ini bisa jadi sebuah area major resistance. Gitu ya. Kenapa? Ini major di area 15. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap kali kita menyentuh ke area di sini, kita selalu mendapatkan rejection yang sangat kuat di 15 minute chart. Oke, di sini kita flip menjadi area support, di sini resistance, kurang lebih ya ini areanya, masih areanya guys, oke. Ini bukan angka pasti tapi areanya. Ini juga sama. Jadi inilah kenapa saya sampaikan kalau misalnya kemarin kita breakout dan kita tidak mampu reclaim di atas $17.000, maka saya tidak akan masuk dulu ke market. Kalau misalnya kita sudah mampu reclaim di atas area tersebut kemudian konsolidasi, ini bagi saya adalah peluang untuk masuk ke market dan menargetkan minimal ke angka 18.000. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, tentunya saya tidak akan melakukan atau mencari peluang untuk long. Untuk sementara bagi saya di sini masih no trading zone, guys. Kita masih berada di pertengahan in the middle of nowhere bagi saya. Cuman untuk saya pribadi gitu ya, saya bisa melihat bahwa Bitcoin selama kita mampu untuk maintain di atas area di sini, di atas trend line-nya, itu kita masih mempunyai chance untuk kembali retest minimal ke 17.000. Tapi kalau misalnya kita udah breakdown lagi dari sini, oke, ini kemungkinan kita bakalan ke lower low yang baru, mungkin ke sekitaran area 14 atau 13 atau bahkan 12.000. Tapi mulai start dari angka 14.000, saya sudah akan zoom in ke 1 hour chart atau mungkin 15 minute chart
untuk mencari bukti-bukti dan indikasi-indikasi untuk pelemahan bearish momentum. Kalau misalnya ketemu, kemudian ada setup-nya, maka saya akan mulai mencari setup untuk swing long, guys. Untuk swing long, oke? Mungkin menargetkan lagi minimal ke sekitaran area 18.000. Jadi itu adalah setup yang sedang saya tunggu sekarang. Ketika kita sudah menyentuh ke area 14 atau bahkan di bawah 14.000, itu untuk saya swing long. Tapi kalau untuk spot, ya saya terus melakukan dollar cost averaging. Tidak masalah harganya mau di mana. Pada intinya saya selalu melakukan dollar cost averaging. Jadi untuk short term gitu ya, saya rasa kita masih bisa melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest sekali lagi ke area trendline-nya di sini gitu ya. Untuk membuat satu lagi low, dan dari sana mungkin kita akan mendapatkan semacam bounce. Nah, bounce-nya ini akan menentukan pergerakan berikutnya, guys. Kalau ternyata bounce-nya di sini hanya berbentuk korektif, maka ini bisa jadi kita akan langsung menuju lagi ke area lower trend line-nya di sini, yang akan menjadi penentu apakah ini kita akan jebol atau kita akan kembali bounce dari sini. Oke? Tapi pada intinya, selama kita berada di atas trend line ini, kita masih mempunyai peluang untuk bounce. Kalau misalnya tidak, kita akan drop ke sini dan kemudian bounce. Kalau kita udah breakdown, oke, ini bisa jadi chance untuk short. Kalau misalnya ada bearish continuation pattern, minimal targetnya menuju ke sekitaran area 14.000. Sebelum gitu ya, sebelum kita menuju ke dua area ini, guys. Pertama kalau kita udah reclaim di atas area 18.000, oke, saya akan mencari peluang untuk swing long. Kalau kita udah menuju di bawah area 14.000, saya juga mencari peluang untuk swing long. Tapi kalau di sekitaran area di sini, saya masih prefer gitu ya untuk mencari peluang untuk short. Oke? Bisa jadi kalau misalnya kita nyentuh lagi ke area sini, ini adalah peluang bagi kita untuk kembali masuk. Atau kita breakdown dari sini, ini bisa jadi peluang untuk kembali short. Gitu ya, sesimpel itu guys. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.